Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Tania dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menganalisis sebuah jurnal yang dibuat untuk memenuhi tugas sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah analisis jurnal. Nah, kali ini akan berada pada tiga tahapan. Yang pertama itu ada identitas jurnal, yang kedua itu isi dari jurnal yang akan dianalisis, yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang akan dianalisis. Pertama yaitu kita akan menganalisis identitas jurnal. Nah, jurnal yang akan saya analisis yaitu jurnal yang berada pada nomor 8. Pada jurnal nomor 8 ini, identitasnya yaitu dimulai dari jurnal berasal dari jurnal literasi atau jurnal ilmu pendidikan. Judul jurnal yang saya analisis yaitu pengaruh metode storytelling terhadap penanaman karakter nasionalisme pada siswa sekolah dasar. Penulis jurnal ini yaitu Ruwet Rusyono dan juga Anissa Apriani. Pengutipan yang ada dalam jurnal ini menggunakan citasi dengan gaya APA. Jurnal yang saya analisis ini merupakan sebuah jurnal yang bereputasi nasional karena jurnal tersebut telah terindeks di beberapa portal jurnal nasional seperti Sinta, Garuda, Google Scholar, dan portal jurnal nasional lainnya. Kita memasuki tahap analisis yang kedua yaitu isi dari jurnal. Dimulai dari masalah penelitian dari jurnal yang saya analisis yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena yang ada dalam dunia pendidikan saat ini, yakni di mana semakin rendahnya nilai-nilai karakter nasionalisme yang melekat pada diri siswa, serta juga faktor dari guru yang kurang dan jarang menyisipkan nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan pembelajaran. Lokasi yang dilakukan oleh peneliti pada jurnal yaitu dilakukan pada Sekolah Dasar Negeri Ngebel, Kasihan, Bantul. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Di sini selanjutnya kita akan memasuki teori yang dipakai dalam penelitian jurnal yang saya analisis, yaitu karakter adalah sebuah pola atau skema yang berupa pikiran, sikap, atau tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan tidak mudah untuk dihilangkan. Dan karakter dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya di mana dia berada. Sebagai contoh, jika anak berada pada lingkungan yang religius, maka anak akan mendapatkan hal-hal yang religius. Namun sebaliknya, apabila anak berada pada lingkungan yang jelek, maka anak akan mendapatkan hal-hal yang negatif. Dan hal ini tak luput dari pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, karena pola asuh sangatlah menentukan perilaku anak dan karakter anak. Maka dari itu, pendidikan atau penanaman karakter sejak dini sangatlah baik dan penting bagi anak karena dapat berpengaruh pada perilaku atau karakter anak di masa yang akan datang. Selain itu, karakter memiliki sifat dua arah, yang dimana arahnya adalah anak mampu memiliki ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter yang sangat kuat. Dengan perkembangan IT yang sangat pesat ini, pada usia dewasa, generasi muda telah kehilangan identitasnya. Dengan menurunnya jiwa nasionalisme, mereka telah melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu, sangatlah diperlukan penanaman karakter nasionalisme pada generasi muda sejak pada masa usia dini ini. Lalu penanaman karakter nasionalisme yang dimulai sejak anak usia dini ini membutuhkan sebuah perhatian yang sangat khusus. Dengan melakukan cara atau teknik yang tepat, maka proses tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Nah, penanaman yang efektif ini dapat dilakukan dengan cara pemberian contoh yang dapat diberikan secara langsung. Dan cara yang efektif untuk menanamkan karakter pada anak ini dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui proses pembelajaran, yaitu penggunaan storytelling, di mana kegiatan storytelling ini adalah sebuah proses pemberian informasi pada anak dengan cara yang menarik. Metode storytelling sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara lisan kepada orang lain dengan alat ataupun tanpa alat yang disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang didengarkan dengan rasa yang menyenangkan. Nah, untuk menanamkan nilai karakter nasionalisme, anak dapat menggunakan storytelling dengan media buku pembelajaran tematik dan juga buku
pop-up book yang telah diintegrasikan dengan karakter nasionalisme yang mencakup cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, rela berkorban demi bangsa, mengutamakan kepentingan umum, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta bangga pada budaya yang beraneka ragam, bangga sebagai bangsa Indonesia, sikap bertoleransi, cinta terhadap lingkungan, dan juga bekerja sama. Hasil penelitian dari jurnal yang telah dianalisis yakni berdasarkan hasil pengolahan data pretest dan posttest, maka dengan perhitungan uji T program melalui program SPSS dengan hasil penanaman karakter nasionalisme pada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya perlakuan adalah T hitung sebesar min 11,393 dengan tingkat signifikasi 2 T sama dengan 0,000. Jadi nilai T tabel sebesar min 2,214 pada tarif signifikasi A sama dengan 0,05. Mana karena T hitung lebih besar dari tabel, maka berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan bahwa metode storytelling ini dapat berpengaruh terhadap penanaman karakter nasionalisme pada anak. Yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang telah dianalisis, yaitu dimulai dari kelebihan. Penelitian ini sangatlah menarik karena memanfaatkan media pop-up book sebagai metode storytelling yang dapat mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai karakter nasionalisme di zaman peradaban iptek yang sangat pesat ini. Untuk kekurangan dalam penelitian ini, yaitu dalam pembelajaran storytelling ini, apabila penyampaian ceritanya tidak dilakukan dengan penyusuan mimik wajah pada cerita tersebut, maka anak akan merasa cepat bosan pada cerita tersebut. Maka dibutuhkanlah penjiwaan yang baik serta penyampaian cerita dengan mimik wajah yang tepat dan sesuai dengan cerita yang dibawakan agar anak dapat mendapatkan kesan yang baik dan juga dapat berpengaruh pada anak. Terima kasih sebelumnya, dan demikianlah penjelasan mengenai analisis jurnal. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.